Setelah selesai membuat laporan perubahan modal, maka langkah berikutnya kita membuat neraca. Kita lihat neracanya. Aduh, miring lagi. Sebentar. Yang jelas gini, dalam pembuatan neraca, nanti kan neracanya 2013 sama 2014 seperti itu ya. Yang kalian isikan kan yang 2014. Angka-angka yang ada di sini, angka-angka yang di current asset dan non current asset itu adalah sama persis seperti yang ada di worksheet. Begitu pula angka yang di current liability sampai dengan Bank Mandiri loan. Tetapi angka yang ada di sini, Davis Capital, Irmas Capital, Retained Earning itu ngambilnya angkanya itu berasal dari ini, angka yang paling bawah ini ya. Angka yang paling bawah. Jadi tidak perlu apa, ini kan sudah 1168774 735. Tinggal kamu masukkan di sini aja ya. Tinggal kamu masukkan di sini aja di jumlah kayak gitu udah. Jumlahnya nggak usah pakai kalkulator, tinggal lihat saja angka yang ada di sana. Kalau kamu angkanya yang di sini beda dengan yang ada di laporan perubahan modal, maka secara konsep itu keliru. Karena angka-angka yang di sana, angka-angka yang di sini itu memang sumbernya dari sana kan kayak gitu. Saya kira kalau yang ini cukup jelas lah ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nih, yang terakhir. Saya ingin menguji kalian. Masih ingat tidak rumus yang saya berikan? Untuk membuat arus kas, sumbernya dari mana guys? Ayo sumbernya dari mana? Ketika kita bikin arus kas? Balance sheet. Balance sheet. Balance sheet, income statement, Oke. income statement. Oke. Dari balance sheet dan income statement. Sekarang kita mulai ya. Jadi gini, saya mau mengulangi lagi. Arus kas itu menceritakan atau melaporkan uang kas yang benar-benar kita terima dan uang kas yang benar-benar kita keluarkan. Ya. Nah, yang pertama di sini ini adalah earning after tax ini dari laporan laba rugi, oke? Terus kemudian di sini juga depreciation. Depreciation itu kan pada saat membuat laba rugi kita jadikan sebagai beban. Beban itu mengurangi laba, ya kan? Padahal kan kita nggak bayar uang untuk depresiasi. Depresiasi itu kan hanya diperhitungkan, tapi uangnya nggak kita bayarkan. Kalau di bahasa akuntansi biaya itu namanya sunk cost. Jadi biaya yang hanya diperhitungkan tapi uangnya itu nggak kita keluarkan. Maka di situ untuk depreciation-nya kita balikin ke sini. Ya. Terus kemudian sama dengan uncollectible account atau bad debts. Ya, kita hanya memperhitungkan uangnya nggak kita keluarkan. Jadi yang tadinya mengurangi laba kita kembalikan ke sini. Oke. Nah, berikutnya di sini gain on sale plan asset. Ya. Penjualan aktiva tetap sama labanya itu juga karena kita hanya dalam perhitungan saja karena tadi ada pengaruh dari depresiasi. Oke. Tadinya menambah laba tapi karena uangnya tidak benar-benar diterima berarti di sini kita kurangkan. Oke, ini yang berasal dari laporan laba rugi. Cara niteninnya ya kan nggak selamanya depreciation
sama ini saja. Pokoknya yang uangnya nggak benar-benar dikeluarkan. Yang akan sering berbeda itu di sini. Kadang ada laba rugi, kadang ada laba penjualan aset, ini laba. Kalau loss berarti nanti sama perlakuannya kayak gini, positif. Kalau misalnya di soal itu loss ya. Nah, berikutnya ini debit ya berarti digawe kredit, nak kredit digawe debit. Nah, selanjutnya ini untuk apa namanya? Untuk laporan perubahan bukan perubahan, ini laporan komparasi di neraca ya. Di sini di laporan di komparasi neraca komparasi, ingat ya, berarti sampai sini itu sampai gain on plan asset itu kita apa namanya? Kita bersumber dari laporan laba rugi. Selanjutnya kalau ini bersumber dari mana? Yang aktivitas operasi. Oke. Balance sheet. Baik. Kalau operating activities, balance sheet yang mana yang kita masukkan ke sini? Current asset sama current liability. Bagus. Current asset dan current liability. Jadi caranya seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, berarti kan yang mau dihitungkan kan ini kas dan setara dengan kas ya. Yang mau diperhitungkan kan ini cash in bank sama petty cash ini kas setara dengan kas. Jadi mulai dari account receivable sampai prepaid rent, terus kemudian kalau liabilities-nya berarti mulai dari account payable sampai dengan income tax payable, kita masukkan ke dalam operating activities. Nah, di operating activities ini seperti biasa kita selisihkan. Kita selisihkan antara tahun 2013 dan 2014. Sebagai contoh di sini 2013 86 700, 2014 445 121 400. Berarti naik atau turun? Naik. 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 Oke. Naik. Karena ini current asset, kalau naik berkurung atau tidak? Berkurung. Oke. Jadi kalau current asset naik berkurung. Kenapa berkurung? Karena ada uang kas yang dipakai untuk ini, ya. Baik, kita lihat apakah betul? Oh iya betul. Ini naik dan berkurung. Employee receivable juga. Office supplies ini tidak berkurung, berarti naik apa turun ini? Turun. Oke. Alhamdulillah sudah pinter semua, semoga semua kompeten ya. Amin. Amin ya Kemudian fat in-nya juga turun berarti ya. Nah, ini sampai di sini sampai prepaid rent ini untuk apa namanya di current asset. Sekarang kalau untuk yang current liability. Kalau current liability rumusnya apa ya? Kalau turun Turun berkurung. Oke. Berkurung. Oke, kalau turun berkurung, kalau naik tidak berkurung. Berarti ini yang account payable sama accrued payable berarti ini naik. Dipastikan ini naik karena tidak berkurung. Yang di sini berkurung berarti turun. Kita lihat apakah betul? Account payable. Saya jadi ikut miring bacanya kayak gini. Oh, betul. Ini dari 207 jadi 243 naik, berarti tidak berkurung. Yang ini turun, berarti berkurung. Jadi rumusnya kebalikan ya. Kalau yang current asset itu naik berkurung, kalau yang current liability turun berkurung. Oke. Sudah selesai untuk yang
operating activities. Ingat tadi operating activities dari current asset dan current liability. Kita lanjut ke investing activities. Investing activities ini sumbernya kita mengambil dari fixed asset ya atau non current asset. Berarti kita ngambilnya dari sini. Perubahan yang ada di sini. Yang berubah apa sih? Oh, ini investment ya. Investment, kemudian ini sama, ini. Berarti ada penjualan aktiva tetap. Ingat ya, penjualannya kamu jangan telan mentah-mentah selisihnya ini. Tetapi yang kita tulis adalah uang yang benar-benar kita terima saat penjualan aset tetap. Nah, infonya ada di mana? Infonya ada di depan, di lembar kerja untuk laporan sesi 2. Oke. Berarti di sini. Nih, sales of vehicle-nya ini, kemudian kalau yang ini rumusnya sama dengan current asset tadi. Berarti kalau naik berkurung sama yang di sini. Akhirnya ketemu sudah. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah financing activities. Financing activities. Nah, kalau di laporan yang berbentuk PT, ya, financing activities itu di pembayaran dividen, ya, di pembayaran dividen. Tapi kalau dari bentuk CV itu di payment of drawing. Jadi dari drawing yang ada di laporan equity-nya itu drawingnya Irma sama drawingnya Devi itu berapa kan kayak gitu. Nah, drawingnya wait. Ini yang diakui berapa? 36 sama ini. Berarti hanya yang oke. Drawingnya itu yang diakui 36 sama 2.500.000 saja. Karena ini. Ya. Punyamu mungkin 135 sama 275, tapi kayaknya nanti hasilnya sama aja sih. Drawingnya itu yang diambil cuma 36 sama 2,5-nya karena pengaruh ini. Ya. Di CV. Paham ya? Ini loh. Ini kan kalau kamu melihat drawing, pembayaran drawingnya, itu kan kalau kamu melihat di sana, itu kan 136 sama 27.500, ya kan? Tetapi yang ditulis di sini hanya yang 36 sama 25. Karena tadi ada issuance of capital. Sebentar ini punya saya baterainya low. Bentar, saya tes dulu. Coba kita periksa di lembar soalnya dulu ya. Kita periksa di lembar soal. Di lembar soal, coba saya periksa dulu lembar soal. Di lembar soal laporan keuangan. Bentar. Lembar soal laporan keuangan. Oke. Kalian coba lihat lembar soal keuangan yang kalian juga ya. Informasi itu ada di mana.
Karena yang segala yang tertera di sana itu biasanya di keterangan ini tuh disampaikan. Coba kita lihat. Kita lihat di informasi data terpilih untuk menyusun laporan keuangan di soal. Di soal laporan keuangan, di situ ada informasi data terpilih untuk menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas tahun 2014. Ya, bentar saya share dulu. Oke. Bentar ya. Nah, saya perlihatkan di sini. Di soal laporan keuangan halaman 5, di sana ada informasi data terpilih untuk menyusun laporan arus kas dan perubahan ekuitas. Maka di sini tadi pada penjualan dilakukan penjualan kendaraan secara tunai, harga jualnya 40. Berarti kan tadi ya, uangnya yang kita terima memang hanya 40 juta. Terus pembagian labanya ini dialokasikan untuk Devi 100, ini laba tahun 2013. Kemudian yang Irma 25 dibagi tahun 2014. Maka asumsinya kenapa di sini itu yang kenapa di sini yang ditulis itu payment of drawing-nya itu hanya 36 dan 2.500.000 bukan 136 sama 27.500, karena tadi bahwa yang 100 juta punyanya Devi sama 25 punyanya Irma itu adalah laba di tahun sebelumnya yang dibayar di tahun ini. Dan laba itu bagian dari modal kayak gitu. Itu udah dihitung di yang lalu, sehingga yang ditulis di laporan arus kasnya di sini hanya yang uang drawing, uang prefer yang diambil pada tahun itu, yaitu 36 juta dan 2,5 juta yang berasal dari ini. 20 ini kamu kurang, ini dikurangi ini dikurangi ini. Gitu ya. Nalarnya begitu. Tetapi nalar ini harus disesuaikan dengan keterangan yang ada di dalam soal. Biasanya sih kalau uji kompetensi nggak rumit kayak gini. Ini Himakem Zone itu rumit karena ini soal buat lomba. Kalau buat lomba memang agak sedikit rumit karena butuh nalar lebih. Tapi nanti insya Allah nggak akan kayak gini. Paling nanti seperti yang ada di Ohio itu loh. Kalau misalnya ini tuh biasanya seperti, tapi kan kita nggak tahu ya nanti bentuknya CV atau PT. Kalau bentuknya CV ya caranya seperti ini. Oke, ini berarti tadi dari yang payment of drawing-nya dari modal, payment bank loan-nya itu berasal dari mana, guys? Payment bank loan-nya dari mana? Selisih yang di balance sheet. Selisih di balance sheet. Oke, untuk yang utang jangka panjang. Berarti selisih yang di balance sheet untuk ini ya, untuk Bank Mandiri Loan. Selisih 237.500 kita kurangi 198 125. Kita masukkanlah ke sini. Oke, begitulah untuk arus kas. Pokoknya arus kas itu tidak susah. Arus kas kuwi gari pakai rumus naik berkurung, turun. Ya kan pakai rumus itu aja nanti kamu
Lebih. Tapi konsepnya bahwa kenapa kalau naik berkurung ya karena ada uang yang dipakai untuk membeli aktiva. Maka ketika aktivanya naik kasnya turun kayak gitu nalarnya. Tapi yaitu cara cepat ngafalinnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke setelah membuat laporan arus kas kita bikin apa, guys? Jurnal penutup. Oke, kita Jurnal bikin penutup. jurnal penutup. Kita bikin jurnal penutup, saya share dulu. Kita bikin jurnal penutup. Mana jurnal penutupnya? Oh, tidak ada. It's okay. Jadi bikin jurnal penutup, coba kita lihat di ini. Share screen. Oke. Bikin jurnal penutup yang kita tutup adalah akun-akun nominal. Nah, akun nominal itu berarti yang mana? Kalau di sini gampang. Biasanya kalau di LSP itu kayak akun-akun yang di sini, yang di lembar kedua worksheet, yang nomornya 4 sampai dengan 9 ini adalah akun-akun nominal. Maka caranya gampang. Jurnal penutup yang di sini tadinya kredit kita debitkan, yang tadinya debit kita kreditkan. Jadi jurnal penutup itu yang pertama menutup akun nomor 4. Itu jurnal pertama. Sama akun nomor ini, akun pendapatan. Jadi nanti akun nomor 4 ini ditambah akun nomor 8 ini. Yang interest revenue sama gain on sell plan asset. Ya, pertama. Yang kedua, nutup ini. Ya. Nutup mulai CGS sampai dengan beban-beban. Pokoknya semua beban. Jadi pertama nutup pendapatan, kedua nutup beban, yang ketiga memindahkan laba ditahan ya ke modal. Jadi nanti income summary ke retained earning. Nah, jurnal yang terakhir drawing. Nah, di sini yang beda. Nanti jurnal penutup kalau biasanya kan kamu jurnal penutupnya kan berarti untuk menutup yang dividen itu kan kamu biasanya retained earning dividen itu kalau bentuknya PT ya. Tapi kalau bentuknya CV berarti retained earning kreditnya tadi prive ya. Privenya drawingnya Devi sama drawingnya Irma ya. Drawingnya Devi sama drawingnya Irma itu berarti nanti debitnya retained earning, kreditnya drawing. Itu yang selalu membedakan antara PT, kemudian CV, UD itu di situ, di pajaknya, di laporan perubahan modal sama di jurnal penutupnya. Oke ya? Oke. Sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya setelah jurnal penutup berarti kalian membuat neraca saldo setelah penutup. Dan posting jurnal tersebut ke buku besar masing-masing. Nah, rahasianya kalau bikin neraca saldo setelah penutup, udah angka ini kamu pindahkan aja. Ini kan udah debit kredit ya kan. Angka yang ada di worksheet ini kamu pindahkan jadi jurnal, jadi neraca saldo penutup. Cuma bedanya di ini Devi Capital ini sampai ini dok. Tapi yang di sini ini pakai Devi jadi nomor 1 sampai nomor 2 ini kamu angka yang ada di sini kamu pindahkan aja debit kreditnya. Sedangkan sama seperti tadi yang nomor 3 itu angkanya ngikut yang ada di neraca.
Sudah selesai masalah. Terus setelah itu, terakhir bikin jurnal penutup. Ingat, yang akun-akun nominal itu semua harus saldonya 0. Akun nominal berarti penjualan dan beban-beban. Bukan penjualan, pendapatan dan beban-beban. Berarti kalau di worksheet berarti yang ada di lembar nomor 2 itu nanti saldonya harus 0 semua. Begitu ceritanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?